Halo, Made in di sini. Di video kali ini kita akan melanjutkan latihan kita ya mengenai persiapan PAS atau UAS kelas 7 matematika. Nah, sekarang nomor 9. Sebelum video ini saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan ini masuk di part 2. Nomor 9. Sisa kue yang masih dimiliki Alisa adalah 1 kue utuh dikurangi 1/4 untuk Faik, 2/5 untuk Said. Jadi berapa sisa kue Alisa? Oke, jadi kue Alisa itu kan awalnya 1 ya, 1. Kemudian kue utuh dikurangi 1/4 untuk Faik, berarti dikurangi 1/4 selanjutnya, dan 2/5 untuk Said, berarti nanti 1/4 ini ditambah 2/5. Berarti saya kurung buka ditambah 2/5 untuk punyanya Said ya. Nah, berapa sisanya? Nah, ini punyanya Alisa. Oke, selanjutnya kita tulis untuk menyelesaikan penjumlahan yang ada di dalam kurung ini, kita gunakan metode kupu-kupu. Bagaimana caranya? Ini kita kalikan, di sini juga kita kalikan, dan ini kita kalikan juga. Oke. Selanjutnya, pertama kita kalikan penyebutnya. 4 dikali 5 yaitu 20 ya. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan 5 yaitu 5. Ditambah 4 ini kita kalikan 2, 8. Oke, berarti 1 dikurangi 5 ditambah 8 berapa? 13/20. Belum selesai. Ini kan 1 ya, ini sama aja dengan 1/1. Nah, kita buat dengan metode kupu-kupu lagi. Oke. Nah, ini kita kalikan. Selanjutnya kita cari 1 dikali 20 yaitu 20. 1 kita kalikan dengan 20, berarti ini 20. Operasinya yaitu kurang ya. Kita kalikan 13 dengan 1 ini, berarti di sini adalah 13. 20 dikurangi 13 yaitu 7/20. Jadi sisa kuenya Alisa yaitu 7/20. Ini masih di bab bilangan. Selanjutnya soal nomor 10. Harga suatu barang naik 20%. Jika harga sebelum kenaikan, jadi harga sebelum naik itu adalah 8.000 ya. Maka harga setelah naik adalah, pertama kita cari dulu naik 20% itu berapa ribu. Harga naik. Naik 20% berarti 20/100 dikalikan harga sebelum naik ya, berarti dikalikan 8.000. Ini kita coret. Berarti 2 dikali 8 yaitu 16. Ini nolnya masih 1, 2. Berarti harganya naik 1.600. Yang ditanyakan apa? Harga setelah naik. Berarti harga setelah naik itu adalah harga awal ditambah harga naik ya. Nah, harga awalnya berapa? Harga awalnya yaitu 8.000. Nah, harga naiknya berapa? Ini 1.600. Berarti 8.000 ditambah 1.600 yaitu 9.600. Oh, berarti harga setelah naik itu 1.600. Nah, kalau pertanyaannya dirubah ini, harga sebelum naik, berarti harga setelah naik dikurangi harga sebelum naik tadi, harga naik tadi ya. Gitu. Lanjut soal nomor 11. Hasil dari 2/4 dikali negatif 3 kurung buka kurung tutup dipangkat 2 per 12/2. Karena ini pertanyaannya tentang bilangan berpangkat positif, operasinya perkalingan, berarti kita cari ya 2/4, kita tulis aja 2/4 dikali negatif 3/2 dikurangi 12/2 ya. Nah, selanjutnya kita tulis aja arti dari di dalam kurung dipangkatkan 2, berarti ini negatif 3-nya dipangkatkan
2 kali, dikalikan 2 kali ya. Berarti 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu adalah 16 dikali negatif 3, negatif 3 dikali negatif 3, berarti berapa? 9 per 12 dikali 12. Kenapa kok 12 dikali 12? Ini kan 12 pangkat 2, 12 dikali 12. Oke, lanjut di samping. Berarti ini ada yang bisa dicoret? Bisa. Masing-masing ini bawah sama atas sama bawah, masing-masing dibagi 3. Ini dapat 3, di sini dapat 4, ya kan? Nah, selanjutnya 16 dengan 4. Ini dapat 4 ya. Ini habis. Berarti ini 4 dikali 3 per 12. 4 dikali 3 yaitu 12 per 12. Sisanya yaitu, hasilnya yaitu 1. Mana yang 1? A. Oke. Nah, kalau pertanyaannya misalkan nih, kalau ada min di dalam kurung 3 pangkat 2, berarti ya dikalikan 3 ini dikalikan 3, berarti baru dikalikan min. Kalau ada di dalam kurung berarti min 3 dikalikan min 3 ya. Kalau ini min kurung buka kurung tutup pangkat 2, berarti ini adalah min 9. Kalau negatif 3 dipangkatkan 2, berarti ini adalah 9. Mengerti ya perbedaannya ya? Oke, lanjut soal yang nomor 15. Maaf, maksud saya yaitu nomor 12. Oke, nomor 12. Bentuk sederhana dari 6P pangkat 2, 6P kurung buka kurung tutup pangkat 2 per 3P pangkat 2. Oke, maksud dari 6P pangkat 2 itu artinya 6P dikali 6P. 3P pangkat 2 berarti yang dipangkatkan 2 hanya P-nya saja. Oke, saya tulis 6P pangkat 2 per 3P. Artinya berarti 6P dikali 6P per, ini pangkat 2 ya, 3P dikali P. Beda ya, maksud yang saya maksud ya, maksudnya kalau yang ada di dalam kurung dipangkatkan 2, berarti yang dikalikan kedua-duanya. Kalau ini kan tidak ada yang dalam kurung ya, berarti yang dikalikan, yang dipangkatkan 2 hanya P-nya saja. Berarti ini ada yang bisa dicoret, ada P dengan P, P dengan P ya. Kemudian 6 dengan 3, ini dapat 2. Berarti hasilnya yaitu 2 dikali 6, berarti 12. Mudah ya? Semoga paham apa yang saya maksudkan. Berarti ini adalah jawabannya B. Selanjutnya soal nomor 13. Di bawah ini kumpulan yang merupakan himpunan adalah, jadi kita cari mana yang merupakan himpunan. Oke, yang pertama, kumpulan anak-anak yang berbadan tinggi. Nah, ada kata-kata berbadan tinggi. Berbadan tinggi ini kan tidak bisa diukur ya, tidak bisa dicari. Maksudnya itu tingginya berapa? Kalau seumpamanya kumpulan anak-anak yang berbadan tinggi 145 cm. Nah, itu bisa dikatakan himpunan karena jelas ya. Terus yang B, kumpulan ibu kota di Indonesia yang diawali huruf S. Masuk himpunan? Ya, ini adalah himpunan. Kenapa? Dia jelas. Ada jawabannya. Huruf S berarti Surabaya, Semarang, kemudian Serang. Maaf. Ya, pokoknya yang diawali huruf S masuk. Nah, kemudian kalau C, kumpulan makanan yang lezat. Nah, kata-kata lezat ini juga tidak bisa dicari. Maksudnya lezat itu tolok ukurnya yang bagaimana? Yang asin, yang legi, atau yang manis, atau yang apa? Gak jelas ya. Nah, kemudian yang D, kumpulan orang kaya. Kayanya ini hartanya berapa triliun, berapa miliar, apa yang dimiliki kan dia tidak jelas. Nah, jadi yang jelas itu yang B, dikatakan himpunan. Paham ya? Lanjut soal yang nomor 14. Tulislah anggota himpunan bilangan asli loh ya, kurang dari 10. Kita ingat bilangan asli itu diawali 0 atau 1 ya. Bilangan asli itu diawali angka 1. Kalau bilangan yang diawali dengan angka 0, dia dinamakan bilangan cacah ya. Nah, bilangan asli kurang dari 10. Jadi ini bilangan aslinya saya misalkan X kurang dari 10. Nah, 10-nya ini ikut apa tidak?
Tidak ya. Kenapa? Karena dia kurang dari. Kalau seumpamanya dia kurang dari sama dengan 10-nya ikut, ya kan? Berarti anggotanya apa saja? Ya 1 dikurangi, ini enggak ya, ini Caca. Berarti 1 sama C sama D. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya ikut? Tidak, karena dia kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Berarti jawabannya yaitu C, sampai 9 saja. Oke, paham ya? Lanjut soal yang nomor 15. Nomor 15, A, himpunan A, di mana X nama bulan dalam 1 tahun. Nyatakan dalam kalimat. Nah, ini kita diminta untuk menyatakan himpunan dalam bentuk kalimat. Nah, menyatakan himpunan itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu menyatakan dengan kalimat, yang kedua menyebutkan anggotanya, kemudian yang ketiga itu menuliskan dengan notasinya. Nah, ini dituliskan notasi, kemudian diminta untuk menyatakan dalam kalimat. Nah, kalimatnya bagaimana? Kita lihat. A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun. Benar ya? Ini sudah benar. Jadi A itu adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun. Nama bulan dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya yang B, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ini disebutkan anggota, ini cara menyatakan dengan anggotanya, tetapi anggotanya tidak penuh ya. Kan karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. C ini juga sama. Kalau D ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, kurang Oktober ya, ini harusnya Oktober, November, Desember. Nah, ini cara menyatakan himpunan dengan cara menyebutkan anggotanya. Ini anggota. Ini kan dengan anggota. Kalau ini dengan notasi. Nah, ini baru dengan menyatakan himpunan dengan kalimat. Oke? Selanjutnya, yang nomor 16. Di bawah ini yang merupakan himpunan kosong. Apa yang dimaksud dari himpunan kosong? Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota, atau biasanya notasinya kayak gini atau gini ya. Nah, dia tidak memiliki anggota. Nah, himpunan kosong itu anggotanya semua anggota dari himpunan bagian itu sendiri. Nah, sekarang kita cari yang tidak memiliki anggota. Oke? Maksudnya anggota himpunan ya. Yang A, himpunan bilangan Caca kurang dari 0. Kita lihat, bilangan Caca itu kan diawali dari angka 0 ya. Diawali dari angka 0, berarti kurang dari 0. Ada gak? Berarti kurang dari 0 itu berapa? Negatif 1, negatif 2. Apakah ini bilangan Caca? Tidak ya. Nah, bilangan Caca itu diawali dengan 0, berarti tidak ada. Oh, ini berarti termasuk himpunan kosong, tidak anggotanya. Kemudian himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu ada anggotanya? Ada. Dimulai dari angka berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah bilangan asli, berarti dia memiliki anggota. Kemudian himpunan bilangan asli kurang dari 10. Berarti anggotanya berapa saja? 1, 2, 3, kurang dari 10, berarti sampai 9. Kemudian himpunan bilangan bulat lebih dari 1 kurang dari 5. Himpunan bilangan bulat lebih dari 1 kurang dari 5, berarti lebih dari 1, berarti 2, 3, 4 kurang dari 5. Ini ada anggotanya, C juga ada anggotanya, B juga anggotanya. Yang tidak ada anggotanya yaitu yang A. Berarti himpunan bilangan Caca kurang dari 0. Oke? Paham ya? Jadi ini part 2 dari persiapan kita untuk menuju PAS atau UAS. Oke, semoga bermanfaat. Video kali ini cukup. Bagi teman-teman yang suka silahkan di like, di komen jika ada pertanyaan ya. Jangan lupa subscribe. Boleh di-share ke teman-teman semuanya sehingga kita bisa belajar dan sharing bersama. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Tunggu di part 3-nya ya, yang nomor berapa? 17 sampai 24. Oke?